Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di bawah teriknya matahari Banyuwangi, suara gitar tua milik Farel terdengar lirih tapi penuh makna. Anak berusia 12 tahun itu berdiri di sudut pasar, mengenakan kaos lusuh dan topi bolong yang dijadikan wadah untuk menampung uang receh dari para pejalan kaki. Setiap petikan senar gitarnya adalah curahan isi hati, setiap lagu yang ia nyanyikan mengandung harapan agar ada yang memperhatikan bakatnya. Orang-orang yang lewat kadang tersenyum, kadang mengabaikannya begitu saja. Namun, Farel tidak peduli, baginya, bernyanyi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dan membahagiakan ibunya yang bekerja siang malam mencuci pakaian tetangga. Farel tidak pernah mengenal kemewahan. Rumah kecil mereka berdinding anyaman bambu, dengan atap yang bocor ketika hujan turun. Di dalamnya, hanya ada ranjang kayu, tikar usang, dan semangat seorang ibu yang tak pernah padam. Setiap malam, setelah lelah menyanyi di jalan, Farel duduk di beranda sambil memandangi bintang. "Bu, suatu hari nanti aku bakal nyanyi di TV," ucapnya polos. Ibunya hanya tersenyum, mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Nak, ibu nggak minta kamu jadi orang terkenal, cukup jadi anak baik yang nggak menyerah." Kata-kata itu melekat kuat di hati Farel, menjadi bahan bakar bagi setiap langkah kecilnya menuju impian besar. Pagi berikutnya, Farel kembali ke tempat biasa dengan semangat baru. Suara knalpot dan teriakan pedagang menjadi irama latar bagi lagu-lagu yang ia lantunkan. Kadang ia menutup mata, membayangkan sedang berdiri di atas panggung besar dengan ribuan penonton yang bertepuk tangan untuknya. Meski kenyataannya hanya ada beberapa orang yang menaruh koin di topinya, Farel tidak kecewa. "Dari sini aku mulai," katanya dalam hati. Ia tidak tahu, di antara sekian banyak orang yang lewat hari itu, ada satu sosok yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam dan langit berwarna jingga keemasan, Farel masih berdiri di sudut jalan sambil menyanyikan lagu kesukaannya. Suaranya yang serak namun penuh emosi menarik perhatian seorang pria parubaya yang baru saja turun dari mobil hitamnya. Pria itu bernama Pak Roni, seorang produser musik lokal yang sedang mencari talenta muda untuk acara amal di radio daerah. Ia terpukau oleh ketulusan dan kekuatan suara bocah kurus itu. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati Farel dan berkata, "Kamu mau nggak tampil di acara radio minggu depan? Suaramu bagus sekali." Farel terdiam, antara percaya dan tidak, sementara ibunya yang mendengar tawaran itu dari kejauhan hanya bisa terharu dan berharap semua ini bukan mimpi. Hari-hari berikutnya terasa seperti keajaiban bagi Farel. Ia berlatih setiap malam dengan gitar bututnya, sementara ibunya menyiapkan pakaian terbaik yang mereka punya, hanya kemeja putih dan celana hitam sederhana. Saat hari yang ditunggu tiba, Farel menggenggam erat tangan ibunya sebelum naik ke panggung kecil di studio radio. Lampu sorot yang menyorot wajahnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat, namun begitu gitar mulai dipetik, semua rasa gugup itu hilang. Ia menyanyi seolah dunia hanya miliknya dan lagu itu adalah bagian dari jiwanya. Suaranya mengalun jujur, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Tak disangka, penampilan itu direkam dan diunggah oleh salah satu kru radio ke media sosial. Dalam waktu singkat, video tersebut viral dan disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Ribuan orang menulis komentar penuh haru,
tak menyangka suara sehebat itu datang dari bocah jalanan. Pharrell mulai dikenal publik, diundang ke berbagai acara, dan diwawancarai oleh media. Namun, di tengah semua pujian dan perhatian itu, Pharrell tetap rendah hati. Ia masih membantu ibunya berjualan nasi bungkus setiap pagi, karena baginya, kesuksesan bukan berarti melupakan asal-usul, melainkan membuktikan bahwa mimpi bisa tumbuh dari jalanan yang sederhana. Ketenaran datang begitu cepat, bahkan lebih cepat dari yang pernah Pharrell bayangkan. Dalam hitungan bulan, wajahnya mulai muncul di layar televisi, namanya disebut di berbagai media, dan suaranya diputar di mana-mana. Tawaran manggung berdatangan, dari acara kampus hingga konser besar di kota-kota besar. Pharrell yang dulu hanya bermimpi memegang mikrofon di panggung kecil kini berdiri di bawah sorotan lampu megah, di depan ribuan penonton yang bersorak memanggil namanya. Namun, di balik semua gemerlap itu, Pharrell mulai merasakan sesuatu yang asing, tekanan, ekspektasi, dan orang-orang yang tiba-tiba ingin dekat dengannya hanya karena popularitas. Ia mulai menyadari bahwa dunia hiburan tidak seindah yang terlihat dari luar. Beberapa orang berusaha mengambil keuntungan dari kepolosannya. Ada yang pura-pura menjadi teman, ada pula yang mencoba mengatur setiap langkahnya demi kepentingan pribadi. Pharrell yang awalnya hanya ingin bernyanyi, mulai merasa terjebak dalam pusaran dunia yang penuh intrik. Ia sering merasa lelah, tapi setiap kali melihat ibunya tersenyum di antara penonton, semangatnya kembali. "Jangan lupa daratan, nak," pesan ibunya selalu bergema di kepalanya. Kata-kata sederhana itu menjadi pengingat agar ia tetap berpijak di tanah, tidak tergoda oleh kilau harta dan popularitas yang bisa mengaburkan hati. Di tengah semua itu, Pharrell mencoba menyeimbangkan dua dunia, antara mimpi dan kenyataan. Ia mulai menulis lagu-lagu tentang perjuangan, tentang rasa syukur, tentang ketulusan yang nyaris hilang di dunia yang sibuk mengejar ketenaran. Lagu-lagunya bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga cermin dari jiwanya yang masih bersih. Banyak orang menilai kesuksesannya datang terlalu cepat, tapi hanya Pharrell dan ibunya yang tahu, di balik setiap tepuk tangan yang ia terima, ada air mata, pengorbanan, dan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan di setiap malam yang sunyi. Kesuksesan yang dulu terasa seperti anugerah perlahan berubah menjadi ujian terberat dalam hidup Pharrell. Saat namanya berada di puncak, ia dikelilingi oleh banyak orang yang mengaku sahabat, padahal hanya datang demi keuntungan. Hingga suatu hari, manajer yang selama ini mengatur jadwal dan keuangannya tiba-tiba menghilang, membawa kabur sebagian besar uang hasil kerja keras Pharrell selama bertahun-tahun. Semua kontrak manggung dibatalkan, dan reputasinya ikut tercoreng karena fitnah yang sengaja disebar oleh orang yang sama. Dalam semalam, Pharrell kehilangan segalanya, kepercayaan, popularitas, bahkan semangat untuk bernyanyi. Ia merasa hancur, seolah dunia yang dulu bersinar kini runtuh menimpanya. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesunyian dan air mata. Pharrell memilih kembali ke rumah kecilnya, meninggalkan gemerlap kota yang dulu memujanya. Ia menolak tawaran tampil di televisi, menolak wawancara, dan hanya mengurung diri di kamar bersama gitarnya yang dulu menemaninya di jalanan. "Mungkin aku memang gak pantas untuk sukses," gumamnya lirih. Namun, sang ibu yang tak pernah lelah mendampingi, memeluk anaknya erat. "Nak, kamu boleh jatuh, tapi jangan menyerah. Uang bisa dicari, tapi suara dan hati kamu gak bisa dicuri siapapun." Kalimat itu menamparkan Pharrell dengan lembut, membuka matanya yang sempat buta karena kecewa dan luka. Dengan semangat baru, Pharrell mulai menulis lagu-lagu dari kisah jatuhnya sendiri. Ia menamai lagu itu, "Keringat Sendiri", lagu tentang perjuangan, kehilangan, dan kebangkitan. Ia mengunggahnya ke media sosial tanpa berharap banyak, hanya ingin menumpahkan isi hati. Namun tak disangka, lagu itu justru mendapat perhatian besar dari masyarakat. Mereka tersentuh oleh kejujuran lirik dan suara Pharrell yang kini lebih matang, penuh makna. Dukungan demi dukungan kembali mengalir, dan kali ini,
Farel tak lagi mencari ketenaran, ia hanya ingin berkarya dengan hati. Dari titik terendah hidupnya, ia belajar bahwa jatuh bukan akhir dari segalanya, melainkan jalan untuk menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan nama Farel kembali bersinar, tapi kali ini dengan cahaya yang lebih hangat dan dewasa. Ia tidak lagi sekadar penyanyi yang viral, melainkan seorang musisi sejati yang menciptakan lagu dari pengalaman hidupnya. Album yang ia rilis setelah kejatuhan itu menjadi titik balik besar. Setiap lagu menceritakan perjuangan, kejujuran, dan doa seorang anak yang tidak menyerah pada keadaan. Konsernya selalu penuh, dan orang-orang yang dulu meremehkannya kini datang untuk meminta maaf atau sekadar berterima kasih karena lagu-lagunya telah menginspirasi mereka. Farel tidak sombong, justru semakin rendah hati. Ia tahu, semua yang ia miliki sekarang bukan datang dari keberuntungan, melainkan dari air mata, doa, dan kerja keras yang tak pernah berhenti. Kini, Farel bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga pengusaha muda sukses. Ia mendirikan label musik sendiri yang menaungi anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu, memberi mereka kesempatan yang dulu ia impikan saat bernyanyi di jalanan. Dari hasil kerja kerasnya, kekayaan Farel mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Namun, ketika ditanya apa yang paling berharga dari semua pencapaiannya, Farel hanya tersenyum dan menjawab, nilai terbesar dari uang itu adalah bisa membuat orang lain bahagia. Ia membangun rumah baru untuk ibunya, menyekolahkan anak-anak jalanan, dan membantu para musisi muda agar mereka tidak mengalami pahitnya penipuan seperti yang pernah ia rasakan. Setiap kali malam tiba, Farel masih sering duduk di beranda rumahnya sambil memetik gitar tua yang dulu menemaninya di jalanan. Di bawah cahaya lampu temaram, ia menatap langit dan teringat masa lalu, saat dirinya hanyalah bocah kecil dengan topi bolong dan suara yang bergetar karena lapar. Kini, semua itu telah berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, hatinya. Farel tahu, semua kesuksesan itu adalah hasil dari keringat sendiri, bukan warisan atau keberuntungan sesaat. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Bu, aku sudah menepati janji. Aku nyanyi di panggung besar, tapi aku tetap anak jalanan yang dulu Ibu doakan setiap malam."